Ini berita yang terjadi adalah Abah tuh sudah meninggal sebanyak 3 kali. Ya, benar Abah ya? 3 kali meninggal. Kok tahu meninggal tuh dari mana, Abah? Dari ini saudara-saudara aja, Jadi, dari tetangga gitu. Tuhan tidak terbatas gitu. Di situ. Tapi selama kita belum saatnya diberikan kesempatan kedua. diberi kesempatan lagi. Ada satu keadaan stroke yang kita sebut TIA, transient ischemic attack. Yes. Yang 24 jam dia bisa kembali. Kapanpun ya. Kapanpun. 72 jam pun 3 hari dia masih reversible. Menurut dokter, mati suri adalah sebuah proses. Sebuah proses medis yang bisa dijelaskan. Mati suri seringkali dijabarkan sebagai keadaan di mana seseorang belum sepenuhnya meninggal atau ruhnya belum benar-benar meninggalkan raganya. Di Indonesia, mati suri adalah hal yang cukup fenomenal. Masyarakat seringkali mengkaitkan hal ini dengan peristiwa gaib, seperti ruh yang dibawa pergi oleh jin atau sebuah keajaiban berupa kesempatan kedua dari Sang Maha Kuasa. Sehingga terkadang peristiwa ini membawa perubahan besar secara spiritual bagi yang mengalaminya. Berita mengenai mati suri ini pun seringkali menghiasi media cetak dan elektronik nasional dan menjadi berita yang masih sering dibicarakan. Namun tahukah kalian bahwa mati suri merupakan hal yang wajar dan bisa dijelaskan secara medis? Bahkan tanpa mengaitkannya dengan hal-hal gaib serta mistis. Secara medis, mati suri digambarkan sebagai lemahnya kondisi tubuh seseorang melebihi keadaan koma yang menyebabkan tidak terdeteksinya detak jantung. Sehingga orang tersebut divonis sudah meninggal meskipun otaknya masih berfungsi. Ya, yang tadi Anda lihat itu adalah sebuah fenomena yang disebut dengan mati suri. Ya. Jadi fenomena ini sebenarnya sederhana. Seseorang meninggal, lalu hidup kembali. Lucu ya? Seorang meninggal lalu hidup kembali. Kalau misalnya hal itu bisa terjadi pada setiap orang, kayaknya enak banget ya. Meninggal kita tungguin aja berapa lama, ntar hidup lagi. Mudah-mudahan hidup, mudah-mudahan ya. Sampai yang nungguin meninggal kayaknya nggak hidup-hidup biasanya. Tapi ada 3 buah teori yang menyatakan tentang hal tersebut dan fenomena itu bisa dijelaskan secara 3 teori. Teori pertama ini adalah teori kolosal masyarakat. Jadi ada teori yang mengatakan kalau sesuatu tidak bisa dijelaskan, maka penjelasan yang paling mudah adalah penjelasan yang akan diterima oleh masyarakat. Nah, teori itu mengatakan kalau orang mati suri lalu hidup lagi, itu biasanya kesambet, ya, atau kena ilmu gaib, atau begitu meninggal lalu Tuhan mengatakan belum cukup waktunya hidup lagi. Nah itu ya, itu teori spiritual kita sebutnya, karena itu paling gampang dijelaskan gitu ya. Meninggal hidup lagi, belum saatnya meninggal. Teori paling gampang. Teori kedua adalah teori medikal atau klinis. Contohnya banyak banget. Secara ilmu kedokteran, ketika jantung itu berhenti, maka dinyatakan orang meninggal. Padahal ketika jantung berhenti, otak manusia belum tentu berhenti. Jadi ketika jantungnya berhenti, otaknya masih bisa berpikir. Kalau jantungnya dihidupkan kembali, maka orangnya akan hidup kembali. Itu nanti akan kita jelaskan. Yang ketiga, ada teori lagi yang disebut dengan teori psikologis pastinya. Nah, teori psikologis ini menarik banget karena banyak banget di dalam teori ini. Contohnya adalah ketika seseorang meninggal, ada hormon-hormon yang keluar dari otak. Salah satunya adalah hormon endorfin, membuat seseorang berhalusinasi seakan-akan pakai obat gitu ya, seakan-akan orang obat pakai narkoba, dan dia berhalusinasi pada dirinya sendiri bahwa dia bertemu dengan Tuhan, dia bertemu dengan keluarganya yang sudah meninggal, lalu dia bahagia sekali, padahal dia belum meninggal dan hidup kembali. Itu secara psikologis. Nanti saya jelaskan lebih lengkap lagi secara psikologis. Jadi ada 3 teori tersebut, spiritual, medikal, dan psikologis. Kebanyakan orang Indonesia atau kebanyakan orang pasti akan menganggapnya itu spiritual. Nah, saya punya bintang tamu. Ini beritanya lumayan heboh karena ada seseorang yang mati suri dan hidup lagi ya, sebanyak 3 kali. Jadi langganan dia. Ya.
Yang saya bingung, nanti maaf ya kalau meninggal beneran, kan keluarganya bingung ya, ini mau dikubur kagak gitu ya. Karena 3 kali mati suri lalu hidup kembali. Kita ada gambarnya di sini. Ini namanya adalah Abah Samyan. Nah ini ya, ini pengakuan Abah Saiman saat mengalami mati suri. Telah mengalami mati suri sampai 3 kali, 75 tahun usianya, tinggal di kampung Taragong, Kabupaten Tangerang, bla bla bla. Mengalami hal aneh, dirinya seperti berada dalam istana berisi berbagai macam makhluk. Saya berada di istana, tapi saya terikat rantai, jadi nggak bisa jalan-jalan, kata Abah Saiman saat dikunjungi di kediamannya. Jadi dia mengalami ketika meninggal itu, lalu hidup lagi, dia mengingat bahwa dia berada di sebuah istana, tapi dirantai, jadi nggak bisa jalan-jalan, ditemani oleh makhluk-makhluk banyak ya. Sama seperti sekarang saya ditemani oleh makhluk-makhluk. Jadi kita undang aja, kita mau tanya seperti apa pengalaman nih Abah Saiman. Langsung, ini adalah Abah Saiman. Abah Saiman, silakan. Luar biasa ya, bintang tamu saya sudah meninggal 3 kali. Saya manggilnya Abah aja ya. Oke Abah, ini berita yang terjadi adalah Abah tuh sudah meninggal sebanyak 3 kali. Ya, benar Abah ya? 3 kali meninggal. Kok tahu meninggal tuh dari mana Abah? Dari ini saudara-saudara aja. Jadi? Dari tetangga gitu. Jadi pada saat itu Abah tidur nggak bangun lagi atau gimana? Enggak. Yang gini deh, yang pertama tahun 90 kesetrum katanya. Kesetrum, ya. Kesetrum apa itu Abah? Kesetrum itu kan kerja bangunan. Kerja bangunan. Ada besi diangkat. Nah itu kabel listrik. Kabel listrik, kesetrum. Iya. Lalu dinyatakan meninggalnya sama? Sama tetangga mati, katanya meninggal kesetrum. Dibawa ke rumah. Bakar rumah. Ternyata nggak mati, Enggak. melek lagi. Iya. Berapa lama itu melek lagi? Lah, setengah jaman lah. Oh, setengah jam. Iya. Setengah jam. Pingsan berarti, pingsan. Pingsan, iya. Oke. Tahun 2006, yang pertama pingsan ya. Tahun 2006 dinyatakan meninggal setelah sakit. Lalu nggak bangun selama 4 hari. Sakit apa itu, Pak? Sakit panas. Sakit panas, terus tidur. Tidur. Lalu Sampai lemas aja gitu. lemas. Nah, Abah dengar nggak orang-orang ngomong apa segala gitu? Enggak. Hah? Nggak dengar, enggak. Terus? Udah gali lubang keluar segala tuh mau ini. Tapi katanya masih ada, jangan dulu katanya. Jadi keluarga udah gali liang kubur, Iya. tapi katanya masih ada. Masih. Maksudnya jantungnya masih detak atau gimana? Udah nggak ada di sini doang katanya. Jantung sini nggak ada, tapi di sini masih kerasa ada Masih. jantungnya. Masih kelihatan, udah dirurup segala kan. Gimana? Udah dirurup pakai kain. Udah tutup pakai kain, udah gali liang kubur. Melek lagi. Melek. Melek lagi 4 hari. Oke, itu yang kedua. Pingsannya agak lamaan ya. Yang ketiga menjelang Ramadan, Abah mati suri lagi. Kali ini koma 15 hari. 15 hari, betul? 15 hari, 15 malam. 15 hari, 15 malam. Itu jantung nggak ada juga? Di sini nggak ada? Nggak. Di sini Nggak ada? Ya nggak tahu lah saya mah. Ya nggak eling kan. Kenapa kok tidak dikubur pada saat itu? Kan nggak boleh dibiarkan 15 hari. Ya. Masih hangat katanya. Masih hangat? Iya. Kalau di kampung kan masih hangat, bulan bisa. Oh, kalau di kampung masih hangat, nggak boleh dikubur? Nggak boleh. Nah, yang menyatakan bahwa Abah meninggal itu dokter atau siapa? Anak aja. Anak. Anak? Iya. Anaknya kurang ajar ya? Jadi dokter, gini, pada saat Abah itu mati suri atau pingsan atau apalah selama 15 hari itu, apakah ada dokter yang dipanggil Abah? Ada. 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 Lalu dokter mengatakan? Udah nggak lama lagi. Nggak lama lagi. Oh, berarti belum meninggal dong? Belum. Belum. Berarti pada saat itu koma aja ya? Iya. Lalu bangun lagi gitu?
Nah tapi katanya saya udah ada yasinan segala katanya. Iya. Ada yang melawat juga banyak. Udah ada yang melawat. Kan dokter bilang belum meninggal. Belum. Tapi udah dilawat. Iya. Ini tetangganya pada kurang ajar. Kan belum meninggal kata dokter. Kenapa masih dilawat? Udah yasinan pula. Oke. Nah terus 15 hari itu Abah tiba-tiba melek seger atau gimana? Ya melek aja. Melek aja tuh gimana? Ya segar. Tiba-tiba sehat. Iya bangun. Gitu. Tiba-tiba bangun. Bisa duduk. Bangun bisa duduk. Oke. Ya. Lalu tadi kan Abah mengatakan tuh di media mengatakan katanya bahwa Abah itu merasa bahwa Abah ada di sebuah kastil tapi diikat, dibelenggu gitu. Bener. Ya. Jadi yang Abah lihat apa waktu itu? Ada yang bawa. Nah yang di kastil tuh yang di penjara yang diikat itu? Diikat ini tangan ke kaki. Heeh. Dibawa sama itu. Perasaan sama orang itu. dibawa sama orang. Itu yang Abah ingat. Iya. Kenapa lagunya jadi serem gini, No? Oh, misteri. Oke. Nah, lalu menurut Abah kejadian ini adalah kesambet, bener? Iya. Kesambet. Itu bisa terangkan nggak ke saya maksudnya kesambet tuh gimana gitu? Kalau kesambat kan lain lagi. Kesambet? Iya. Lain lagi. Lain rasanya lain gitu. Berarti itu bukan kesambet. Ini kesambat. Benar. Yang Abah pingsan tuh kesambet atau bukan? Sambat katanya. Katanya siapa? Katanya orang pintar itu. Orang Kata Ustad. kata Ustadz. Ya. Ustadz bilang apa? Bukan Ustadz Wijayanto ya ini ya? Iya. Bukan ya? Oke. Kata Ustadz bilang apa? Kesambat katanya. Kesambet. Kesambet tuh apa sih? Kabadi. Diapain? Kalau di kampung kabadi. Apa itu? Itu apa itu? Itu kesambat. Saya bentar lagi kesambet loh ini. Jadi pengakuannya adalah rohnya dibawa oleh makhluk halus ya. Rohnya dibawa oleh makhluk halus. Jadi Abah ini menganggap bahwa dirinya dibawa sama makhluk halus gitu. Iya. Oh, kayak apa itu makhluk halusnya Abah? Ya kayak bayangan aja gitu. Kayak bayangan gitu. Iya. Oke. Terus ketika bangun, udah Udah sehat lagi, sehat, bisa duduk. bisa duduk, Ya. Bisa muji. bisa. Bisa muji. Ingat yang kawasa kita. Oh, jadi begitu bangun bisa duduk ya? Iya. Sebelum kesambet mah nggak bisa duduk sebenarnya. Lemas badan. Lemas badannya. Itu yang ketiga kalinya gitu. Iya. Oke, ini jadi keluarga menganggap bahwa Abah sudah meninggal, keluarganya pusing, sayanya pusing. Baik. Oke, saya break dulu ya. Saya lanjut lagi setelah yang satu ini dengan harapan Anda masih mau lihat. Jangan kemana-mana, tetap di Hitam Putih. Pada saat saya berucap seperti itu hanya dua kata yang saya dengar. Kamu kembali. Dan beberapa saat kemudian saya tersadar lagi. Gitu.